Bab 1982. Dharmakaya. Tubuh Erikin bahkan kehilangan kemampuan umumnya untuk bertahan di atas udara, dan dia terus jatuh dari udara. Ini bukan taktik ilusi, tetapi Erikin yang telah mengubah energi kematiannya menjadi tingkat ekstrim dan membungkus seluruh tubuhnya. Energi kematian meresap, dan Erikin seperti orang tua yang sekarat. Demikian pula, karena energi kematian ini, ia memiliki penghalang pelindung ekstra di luar tubuhnya. Ketika energi kematian dilepaskan, baik dirinya dan Teddy Wei berada dalam jangkauan serangannya. Tapi jika Erikin semakin dekat, dan jika energi kematian menyerang, dia pasti akan membunuh dirinya terlebih dahulu. Dengan cara ini, dia menembak dirinya sendiri di kaki dengan batu. Jadi jika dia ingin menggunakan energi kematian ini sebagai jurus pembunuh, dia juga harus kejam terhadap dirinya sendiri dulu. Erikin menempatkan dirinya dalam keadaan mati suri dengan energi kematiannya. Pada saat ini, energi kematian yang berubah menjadi ular raksasa tidak akan mampu mengidentifikasi dirinya sebagai roh spiritual. Meskipun cahaya pedang hitam terus mengejar, Erikin masih tidak. Benar saja, ular abu-abu energi kematian ini, setelah melihat Erikin yang jatuh, matanya yang dingin langsung beralih ke Teddy Wei. Teddy Wei benar-benar panik. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan harga dirinya, dan saat mundur dengan cepat, dua senjata ajaib yang memancarkan aura yang mengejutkan segera dikorbankan. Gruar. Ular abu-abu energi kematian, lidah ular itu dijulurkan terus, matanya benar-benar terkunci pada Teddy Wei, dan tiba-tiba bergegas ke arahnya. Kemanapun ia pergi, aura abu-abu membunuh segalanya. Energi hitam Teddy Wei menghilang saat disentuh. Erikin, kamu ingin membunuhku? Sama sekali tidak mungkin, Dharmakaya. Mata Teddy Wei pecah, dan dia mengeluarkan senjata ajaib pertama. Ini adalah sebuah gulungan. Tiba-tiba terbentang, ada 6 gambar dewa iblis dengan berbagai bentuk. Pada saat gulungan itu dibuka, 3 orang digambar segera mengeluarkan aura, menunjukkan bayangan di depan gulungan itu. Ketiga orang ini yang mana 2 laki-laki dan 1 perempuan, dengan mata cekung dan tidak memiliki energi kehidupan. Ketika ular raksasa terbang, mereka bertiga terbang pada saat yang sama, bergegas menuju energi kematian tanpa rasa takut. Kresyah. Ketiga hantu itu bersentuhan dengan energi kematian, dan dengan cepat dilebur oleh abunya. Teddy Wei menggertakkan giginya dan mengorbankan 3 bayangan lainnya lagi. Kali ini, 3 bayangan hancur lagi, dan kecepatan energi kematian akhirnya terpengaruh. Namun, pengejaran masih berlanjut. Teddy Wei melihat senjata ajaib lain dan menggertakkan giginya ketika dia akan menggunakannya. Sesosok tiba-tiba terbang di depan Teddy Wei. Namun, di puncak gunung itulah ketua dan yang lainnya dari Istana Es, di mana situasinya serius, akhirnya tiba. Habisi energi kematian ini. Teddy Wei merasa lega ketika melihat orang-orang itu datang, dan salah satu dari mereka menyingkirkan gulungan yang rusak dan senjata ajaib lainnya. Tuan muda kedua, jangan khawatir. Meskipun itu adalah kultivasi fase penilaian, orang itu nampak serius setelah melihat energi kematian yang kuat ini. Dia mengangkat 2 api suci yang kejam dengan kedua tangannya, dan kemudian dia terus memainkan triknya. Kedua api suci segera terjerat di depannya, berputar terus-menerus, membentuk pusaran besar dengan isapan tanpa batas. Ketika energi kematian menyerbu masuk, pusaran api suci berubah menjadi ke tingkat ekstrim, menarik gumpalan udara abu-abu ke dalamnya. Setelah berjuang selama beberapa waktu, energi kematian akhirnya menghilang tanpa bekas. Ketua itu melihat keringat di dahinya saat ini, dia mengambil napas dalam-dalam, dan menyingkirkan 2 api suci yang lemah itu. Sisi lain. Saat Erikin terbang ke bawah, cahaya pedang hitam yang berasal dari tembakan peluru berhasil dihalau oleh Nenek Yu dan Nenek Zen.
Ketua Sekte Wang, Tuan Muda Wei, ini yang kamu sebut dengan bertanding. Sesepuh Li berlari dengan putus asa dan akhirnya bergegas pada saat ini. Melihat apa yang terjadi di tempat kejadian, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan marah. Sebelum pertandingan, Teddy Wei sangat bangga, mengatakan bahwa perlu menggunakan basis kultivasi fase transendensi tingkat ke-7, dan mengalahkan Eric Qin dalam 3 jurus. Sesepuh Li juga mengambil risiko dan dengan memaksakan diri dan berlari ke aula Tuan Istana untuk menginformasikan berita tersebut. Namun ketika kembali saat ini, Teddy Wei tidak hanya mengingkari janji awal fase transendensi, tetapi juga meledakkan semua kultivasi. Jika bukan karena Tuan Istana dan yang lainnya tiba tepat waktu, mereka sudah tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika kata-kata ini keluar, Teddy Wei tidak hanya terlihat jelek, tetapi ketua Sekte Wang itu juga terlihat kaku. Kata-kata sesepuh Li menamparkan wajahnya. Ketika mereka berada di istana di puncak gunung, dia juga bersumpah untuk mengatakan bahwa Tuan Muda Wei pasti akan mempunyai batasan, yang samar-samar berarti Teddy Wei bisa menghancurkan Eric Qin sesuka hatinya. Tidak mungkin sampai ke titik hidup atau mati. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa adegan ini tidak hanya terjadi. Dan melihat hasil akhirnya, Teddy Wei mungkin benar-benar dalam bahaya jika dia tidak datang membantu. Eric Qin ini telah mencapai tingkat yang setara dengan murid-murid Sekte Agung. Ketua Sekte Wang tidak bisa mempercayainya sama sekali. Di sisi lain, raut wajah Teddy Wei sangat berat. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, lalu melepaskannya, dan mau tidak mau mengepalkannya lagi. Di mata semua orang, hari ini di Istana Es Arktik, harga dirinya benar-benar hilang. Bersambung. Bab 1983. Apakah berani bertanding lagi? Teddy Wei pertama-tama dengan percaya diri menyatakan kepada semua orang bahwa tahap ke-7 fase transendensi sudah cukup untuk menghancurkan Eric Qin. Setelah gagal, ia mempromosikan basis kultivasi ke tingkat ke-8 fase transendensi. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa situasi terakhir akan berubah menjadi dirinya yang mencoba yang terbaik dan berimbang dengan Eric Qin. Dia hanya sampah dari luar, kenapa? Aku harus membunuhnya. Teddy Wei penuh dengan keengganan, kali ini dia benar-benar ingin membunuh dan marah. Eric Qin tidak hanya membuatnya kehilangan muka di depan orang-orang seperti semut ini, tetapi dia juga hampir membunuhnya. Meskipun Teddy Wei merasa bahwa energi kematian ini jelas bukan yang dikuasai Eric Qin. Namun menurutnya, hal tersebut masih belum bisa diterima. Siapa dirinya, seorang murid dari sekte tertinggi, ternyata harus menghancurkan senjata ajaib itu pada akhirnya, dan mengandalkan ketua sekte untuk mengambil tindakan agar dia bisa aman. Teddy Wei hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba lagi, tetapi dia tiba-tiba menekan emosinya. Dalam situasi saat ini, munculnya penguasa Istana Es dan yang lainnya, bahkan jika dia melakukan gerakan lain, tidak ada peluang. Lawannya adalah tingkat ketiga fase penilaian saja, tidak peduli seberapa sombongnya dia, tidak mungkin membunuh Eric Qin dengan fase penilaian tingkat 3 saja. Tapi Eric Qin tidak mati, dan napasnya tercekat di tenggorokan seperti seteguk dahak. Eric Qin, apa yang terjadi hari ini dianggap salahku dulu. Aku akan memberimu barang ini sebagai kompensasi. Teddy Wei melambaikan tangannya, dan ternyata 100.000 koin roh emas dan 10 rumput ajaib. Dengan lambaian tangannya, benda itu jatuh ke tangan sesepuh Li yang kebingungan. Namun, pertempuran antara kamu dan aku ini belum berakhir. Teddy Wei menatap Eric Qin dan tersenyum, sekarang aku sadar bahwa aku telah melakukan kesalahan. Warisan Sekte Suci Abadi sebenarnya tidak penting. Eric Qin menyipitkan matanya dan menghadapi niat membunuh yang berasal dari Teddy Wei. Sebaliknya, aku ingin membunuhmu. Teddy Wei menyeringai.
Tuan Wei, Tuan Qin adalah tamu utama Letnan Istana Es Arktikku. Aku harap Anda berbicara dengan hati-hati, atau bahkan jika dirimu adalah sekte sihir Wuying, aku juga tidak akan bertindak sopan. Tuan Istana Es dengan wajah dingin dan tiba-tiba berbicara. Di Istana Es Arktik, berteriak untuk membunuh Erik Qin, bahkan jika lawannya adalah sekte agung, dia juga tidak akan pernah bertindak sopan padanya. Hehe Tuan Istana, Anda salah, aku, Teddy Wei tanpa cara yang tercela pasti akan melaksanakannya. Jika aku adalah murid sekte tertinggi, dan aku menggunakan cara seperti itu membunuh jenius dari luar, bukankah itu berarti mengotori tanganku? Teddy Wei tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Erik Qin, 3 tahun kemudian, di tempat yang sama, apakah kamu berani bertarung denganku lagi? Kali ini, kita akan bertarung hidup dan mati. Ekspresi semua orang sangat berat. Tanpa diduga, Teddy Wei secara terbuka akan mengundang Erik Qin lagi, dan itu adalah pertempuran hidup dan mati. Orang terakhir yang mengundangku untuk bertarung untuk hidup dan mati sudah mati. Kata Erik Qin ringan. Kamu bilang Huorong. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku seperti Huorong. Teddy Wei mencibir. Tuan Wei, sudah cukup, Istana Es Arktik tidak menyambutmu, silakan pergi. Nenek Yu tidak tahan dan berkata tiba-tiba. Erik Qin, jangan setuju dengannya. Dia menggunakan metode radikal. Masalah api sucimu belum terpecahkan. Kultivasi lebih rendah darinya 2 tingkatan kecil. Tidak perlu untuk menanggapinya. Erik Qin tidak menjawab, dan penguasa Istana Es segera mentransmisikan suara, seolah-olah takut Erik Qin akan menyetujuinya. Meskipun kamu bukan lawannya sekarang, setelah beberapa waktu, kamu tidak akan kalah dengannya. Perjanjian 3 tahun itu, tidak perlu. Kata penguasa Istana Es lagi. Penguasa Istana Es percaya bahwa dengan kekuatan Erik Qin, seseorang dapat melampaui Teddy Wei cepat atau lambat. Namun dalam waktu 3 tahun, tidak ada ruang untuk perubahan, dan tidak mudah untuk memenangkan Teddy Wei dalam waktu singkat. Tuan Istana, sepertinya aku tidak sebodoh itu. Erik Qin tersenyum masam, dia tidak sebodoh itu. Ketika Teddy Wei ingin bertarung, dia langsung setuju. Itu bukan berani, tapi bodoh. Teddy Wei menyisihkan waktu 3 tahun, tetapi tidak dapat dijamin setelah 3 tahun, ia dapat naik ke tingkat tertentu, dan api sejati Dharmakaya juga belum berhasil. Tidak ada waktu untuk mempelajari warisan api langit, apalagi mangkuk hitam yang rusak, yang belum sepenuhnya diperbaiki. Sangat tidak bijaksana untuk mematuhi ajakannya. Apalagi, 3 tahun kemudian, pertempuran menentukan yang sama di sini. Dia mungkin sudah kembali ke Bintang Biru, siapa yang akan menetapkan lokasi seperti itu dengannya? Apa? Erik Qin kamu takut? Teddy Wei mencibir saat Erik Qin terdiam. Kalau kamu takut, kamu bisa menyerah sekarang, atau memperpanjang batas waktu 5 tahun. 10 tahun. Tapi aku yakin kamu juga ingin membunuhku. Aku orang dari sekte tertinggi. Jika membunuhmu, itu bisa menjadi terkenal di seluruh dunia. Aku pikir dirimu membuat kesalahan. Erik Qin berkata dengan acuh tak acuh, kamu merasa terlalu baik tentang dirimu sendiri. Bagiku, tidak ada perbedaan antara membunuhmu dan membunuh orang lain. Sombong, tapi kenapa kamu tidak berani untuk setuju? Teddy Wei mengejek. Karena aku tidak punya tenaga dan pikiran untuk itu, aku harus menghabiskan 3 tahun bermain denganmu. Erik Qin menggelengkan kepalanya. Bersambung.